bahwa yang mana Allah akan menyempurnakan pahalanya, dan akan menyempurnakan daripada nikmatnya. Disebut oleh mufassir, disebutkan bahwa makna pahala ini adalah di dunia ya sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan kedermawan tersebut, ya, di mana hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya berkah karena sedekah ini bukan saja dari harta, tapi muslimin juga sedekah, ya. Memaafkan orang lain juga sedekah luas, ya. Mendoakan orang juga sedekah. Disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang daripada harta yang disedekahkan, akan tetapi dia akan bertambah. Itu kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, ya, kita ingat ini benar, sehingga orang-orang saleh itu kita dapatkan ketika mereka akan pergi jauh, ya, khawatir dengan keselamatan mereka, sedekah, ya, bersedekah karena sedekah ini keselamatan, ya, keselamatan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau ada penyakit mempunyai penyakit sakit mereka memberikan daripada memberikan sedekah juga. Itu memudahkan daripada pengobatan, ya, nanti kita makan obat, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sedekah kita. Begitu juga, ya, dengan bertetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aktsuru mara'akum, ya, perbanyak daripada, ya, kalau engkau memasak daripada sop, perbanyak kuahnya disuruh banyak, ya. Artinya tingkat kuah aja kita enggak perlu malu memberikan, karena ini perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan pada tetangga, pada ini enggak perlu malu. Dan si tetangga ini enggak perlu merasa diremehkan dengan kuahnya saja diberikan. Ini sedekah harta daripada tapak kambing diberikan, yang memang hanya bisa untuk sop saja, nggak bisa dimakan. Tapi Rasulullah mengatakan, aku akan menerimanya. Aku akan menerimanya. Karena hasil daripada hajat seseorang dengan dia bersedekah, maka dia bertambah lembut hatinya, dan penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian, ya, daripada hajat-hajat dikabulkan oleh Allah dengan sedekah tersebut. Dan ini dilaksanakan oleh Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, orang-orang saleh terdahulu, Al-Habib Ahmad bin Zain, ya, di Hauta. Demikianlah mereka. Sehingga disebutkan Habib Ali ini apabila setiap hari tidak kurang orang tamu di rumahnya, ya, tamu di rumahnya tidak kurang, dia menjamunya 50 ya. Apa beliau katakan? Kenapa ya Habib, engkau memang maksudnya memaksakan diri? Aku tidak memaksakan diri, ya. Baik 100 orang sebanyak-banyak yang datang atau 50 orang, bagi aku itu seperti 1 orang. Karena mereka datang bukan milik aku, kan memberikan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Marah Allah datang ke tempat mereka datang ke tempatku, memberikan mendapatkan rahman aku. Sekarang setiap orang datang ke rumah akan ditambahkan malaikat rahman, dan ketika keluar diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakada Islam, inilah agama, ya, kasih sayang. Ya, demikian. Dan satu riwayat disebutkan, kita melihat satu riwayat, dan riwayat diceritakan dan anak diceritakan juga oleh Habib Umar dalam satu riwayat. Beliau sering menceritakan beberapa kali bahwa Sayyidul Maulid, ya, Sayyidul Maulid Diaul Lami Maulid Dibai, Syekh Abdul Rahman Dibai. Dalam satu hari beliau ini beserta rombongan pergi ke umrah ini, ya, pergi ke haji, ya, tapi ke umrah, setelah haji umrah. Artinya beliau dalam kitabnya juga memohon pada Allah agar setiap tahun pergi ziarah, ya. Ja'alna ziyaratahu fi kulli sana, kan ada dalam Dibai itu. Beliau pergi bersama, karena beliau dengan jamaahnya,
dan memang tidak jauh perjalanan, paling banter itu 1 minggu atau 4 hari, karena beliau itu tinggal di Zabit. Di Zabit itu Shimal, ya, daripada Yaman Utara. Dan situ adalah perkampungan daripada orang-orang saleh. Nah, beliau datang ke sana bersama ini. Kemudian ada anak kecil, satu anak kecil yang masih kecil, ya, belum balik. Nah, ya Syekh, anak mau ikut ini, mau ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anak mau ikut, ya. Nah, anak mau ikut. Karena dari situ mereka ke Madinah dulu, ya. Enggak dikasih, tidak bisa ini, ya walad. Nah, anakku, kau nggak bisa, ini masih kecil. Perjalanan jauh, tidak boleh pergi. Kemudian ya sudah, mereka pergi. Nah, ternyata si anak kecil ini dengan keinginan yang kuat, dia masuk dalam kotak tempat-tempat penyimpanan ya. Karena perjalanan mereka ini kafilah ini kan pakai kuda, pakai onta, air 4 hari itu dipersiapkan, air minum, air mandi, ya, air wudhu semua dipersiapkan. Nah, jadi ada tempat kotak yang sedikit kosong, dia masuk situ. Nah, si anak ini perjalanan sampailah ke sana sekitar 4 atau 5 hari ke sana. Nah, dia tidak berani keluar, tidak minta makan, tidak ini, ya, seperti itu. Hasratnya kuat sekali kepada untuk berjumpa, untuk makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di pinggir kota Madinah, artinya belum masuk ke dalam kepada Masjid Nabawi, ya. Nah, waktu dibuka kota jatuh dia sebenarnya sudah tidak makan berapa hari, lemas dia. Kemudian kasih air, ya. Kenapa engkau? Aku memang ingin untuk berziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sambil menangis dia. Terus, udah di sini, ya khalas. Ini kudratullah, ini kudratnya Allah SWT. Kita tidak bisa larang, ternyata sudah begitu Allah takdirkan. Ya, mereka mengatakan, itu sampai kita ke Madinah, itu kubahnya Rasulullah, Kubatul Hadra, ya, kubah Rasulullah dulu memang warna hijau. Ya, dia melihat, nah, dia minum, terus dia bertenaga, aku mau langsung ke sana, ya, sampai dia ke sana, ke dekat makam Rasulullah, belum masuk lagi Rasulullah, dia lemas, nah, dan dia menguruskan nafas yang terakhir, ya, anaknya. Kemudian dikuburkan, ya, itu jauh dari makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setiap tahun ini Syekh Abdurrahman Adibai terus datang lagi tahun depan, dan tetap ziarah juga ke anak ini. Ke anak ini ziarah. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwa ajab tuh, ya, ana takjub melihatnya, bahwa setiap tahun aku pergi itu makam si anak ini makin dekat dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah namanya kecintaan, ya, yang luar biasa. Nah, ketika cinta kepada Nabi Muhammad itu disambut langsung. Kalau cinta kita kepada makhluk belum tentu disambut, ya kan? Kalau layak diterima, kalau nggak layak nggak diterima, ya. Melamar boleh terima, boleh enggak. Tapi kalau mencintai Rasul langsung disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sudah mencintai kita, ya, menginginkan kita ini untuk bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mahabbah, ya, dekat, makin dekat. Nah, kita nggak tahu apa sekarang di mana ditempatkan itu, nggak tahu apakah digali lagi kuburan, kita tidak tahu. Tapi itu mendekat dengan makin hari, makin tahun. Sayyidina Syekh, ya, Abdurrahman Adibai ini setiap datang dia berziarah kepada anak tersebut, dan makin dekat kuburannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ya ikhwan, ya, Allah berikan kelebihan, ya, pada orang, hatta pohon, ya, disebut pohon korma yang duduk oleh Rasulullah, ketika Rasul tidak duduk lagi dari mimbar, menangis. Padahal kan tidak mungkin kita bikin, tetapi seperti itulah, ya, kekuatan cintanya Sayyidina Muhammad, mencintai daripada seluruh alam ini, ya, Nurul Alamin, ya, Nurul Alamin. Maka kita ini, ya, acara-acara seperti ini, bersalawat dan semuanya, mencari ilmu dan beramal, ya, berkumpul, apapun dilakukan harus kita, salah satunya adalah sambil ketaatan kepada Allah, dan kita menambahkan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika cinta ini berjalan sebenarnya hakikatnya dia tidak akan diam, ya. Kalau disebutkan Fata Idrus Maya Satinom Habibullah Akbar Habibullah Mugara Idrus, ya, dia dalam syairnya,
ketika masih muda dia sudah ini kepada Rasulullah, ya, pemuda itu tidak bisa tidur dia karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, langsung mahabbahnya tinggi sehingga nggak terasa dia dan tidak ngantuk. Ya, demikian para orang saleh kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dalam satu cerita disebut Sam'un, ya, ketika dia membacakan syair mahabbah kepada Rasulullah SAW dengan perasaannya, dia menyebut Rasulullah kekasihku, habibi, dan kemudian pada saat itu lewat burung, ya, burung yang lewat itu langsung jatuh di depan dia, ya, mematuk-matuknya daripada paruhnya kepada tanah sehingga sampai mati dia. Ya, tidak ada sebab. Tapi kalau orang salehnya tahu, ya, syuf, ada tuyur ini, burung ini, ya, kecintaannya luar biasa ketika aku sebutkan tadi sehingga dia tidak bisa berdiri lagi dan langsung dia menginginkan berjumpa dengan kekasihnya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agada mahabbah. Nah, kita bagaimana? Apa yang kita inginkan? Kalau tidak kita ingin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ingin kita mendekatkan dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menunggu kita di haud, dia menunggu kita dengan dan sebelum dia meninggal dia mengucapkan terus memohon ampun atas dosa-dosa kita dan kemudian memohon agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.